Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto. Kali ini masih berbicara tentang hasil praktek siswa jurusan gambar bangunan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang maket ya. Sekarang adalah kita akan membahas tentang hasil praktek berupa rencana anggaran biaya rumah tinggal. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa setiap praktek kejuruan di SMK ini akan menghasilkan suatu produk. Nah, salah satu untuk pelajaran rencana anggaran biaya ini tentu saja adalah rencana anggaran biaya rumah tinggal, karena setiap anak itu di kelas 2 itu diajari yang namanya gambar konstruksi dan utilitas gedung. Setiap anak disuruh menggambar rumah tinggal yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian setelah digambar baik dengan manual maupun dengan AutoCAD, kemudian anak disuruh menghitung sekaligus rencana anggaran biaya rumah tinggal yang setelah direncanakan. Jadi kalau di kelas 3 kemudian perencanaan ini diwujudkan dengan maketnya gitu ya. Tapi di kelas 2 baru gambar 2 dimensi dan rencana anggaran biaya rumah tinggalnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Dan mari untuk lebih jelasnya kita simak hasil daripada praktek pelajaran rencana anggaran biaya rumah tinggal. Nah, yang pertama tentu saja ini sudah langsung ke rekapitulasi rencana anggaran biaya di rekapnya. Jadi ini karena setiap anak itu merencanakan sendiri-sendiri sesuai dengan daerahnya. Dulu murid saya berasal dari Kalimantan ini ya, dari Sempaja Selatan, Samarinda Utara, sehingga mereka juga merencanakan di daerahnya masing-masing, dan setiap anak mempunyai rumah tipe yang berbeda-beda dan luas tanah yang berbeda-beda. Untuk yang saya tampilkan ini rumah satu lantai tipe 115,5 dan luas tanahnya 180 meter persegi. Jadi luas bangunannya 115,5 meter persegi. Jadi rekapannya seperti ini. Jadi ini pekerjaan persiapan galian dan urugan menghabiskan 20 juta sekian, pekerjaan pondasi dan beton 44 juta, pekerjaan pasangan 102 juta, sehingga totalnya ini dari anak sampai finishing ya, sampai bersih-bersih itu menghasilkan anggaran 392.120.000 rupiah. Jadi terbilang 392.120.000 rupiah. Ini rekapitulasi rencana anggaran biayanya. Nah, ini akan diperjelas dengan perinciannya. Jadi rincian biayanya seperti ini. Jadi tadi pekerjaan persiapan itu kan direkapitulasi tertulis 20 juta sekian. Nah, ini perinciannya pekerjaan persiapan lahan 3 juta sekian, pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang sekian 7 juta sekian, kemudian pekerjaan galian tanah 4 juta, urukan tanah kembali ini 533.000 sekian, pekerjaan urukan dan seterusnya. Kemudian pekerjaan pondasi dan beton ini membutuhkan biaya 44.153.000 sekian. Ini perincian biayanya. Jadi per babnya tadi saya ambil di rekapnya itu per bab 1, bab 2 gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya masih di perincian biaya. Untuk yang bab 3 itu pekerjaan pasangan. Jadi ada pasangan dinding batang merah, teras ram ya. Karena biasanya kan untuk bangunan rumah itu keliling semua dindingnya itu 30 cm di atas pondasi itu harus diteras ram. Kecuali untuk yang kamar mandi dan WC itu teras ramnya 1,5 meter. Jadi ini perinciannya seperti ini nih, volumenya ya. Jadi volumenya, jadi tentu saja volume ini harus dihitung dari
gambar ya, dari gambar yang sudah didesain oleh anak, kemudian dihitung volumenya terlebih dahulu, kemudian ini analisanya tinggal ngambil disesuaikan dengan harga upah dan harga bahan. Jadi analisa yang di sini ini nanti sudah ada, tinggal disesuaikan dengan perencanaan kita. Jadi contoh misalnya pasangan dinding bata merah Trasram 1:3, nanti analisanya kita ambil yang sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian harga upah dan bahannya juga disesuaikan. Kemudian untuk pekerjaan keramik lantai dan dinding ini menghabiskan 23 juta sekian. Jadi sama, dihitung volumenya dulu, kemudian ada satuannya, kemudian diambil dari analisanya, kemudian dikalikan akan muncul seperti ini. Itu yang bab 4. Kemudian untuk bab 5-nya adalah pekerjaan atap. Ini pekerjaan atap pasangan kuda-kuda, ini menggunakan kayu apa, pasangan gording, nok murplat, pasangan reng dan usuk kayu kamper, pasangan lispang kayu kamper, kemudian pasangan atap genteng beton, ini menghabiskan 60 juta sekian. Kemudian pekerjaan betonnya, ini beton praktis semuanya ya, ini menghabiskan 35 juta, yaitu untuk bukan beton, mohon maaf, pekerjaan plafon ya, pekerjaan plafon, pasangan rangka plafon kayu kamper, kemudian pasangan plafon untuk Eternit ya. Jadi ini rangka plafon. Kemudian untuk pekerjaan pintu dan jendelanya ini menghabiskan biaya sekian ini. Kemudian yang selanjutnya ini pekerjaan perlengkapan untuk pintu dan jendela. Jadi ada pasangan kunci pintu, pasangan engsel pintu, pasangan engsel pintu P2, pasangan engsel jendela. Jadi kemarin kan sudah digambar sehingga sudah tahu jenis-jenis pintunya apa saja, kemudian volumenya berapa, di sini sudah tertulis analisanya, nanti disesuaikan ya, di belakang nanti akan saya sampaikan analisanya, kemudian ini tinggal dikalikan. Kemudian pekerjaan sanitasi dan air, ini juga kita harus bisa memperhitungkan kloset duduknya ada berapa, kloset jongkok dan lain sebagainya, kemudian analisanya juga tertulis di sini, kemudian dikalikan. Yang selanjutnya masih perincian biaya, yaitu tentang pekerjaan instalasi air. Jadi di instalasi air itu pasangan pipa PVC-nya yang 3/4 itu berapa meter. Kemudian untuk instalasi air kotor, kemudian untuk pasangan pipa PVC diameter 4 in yang dari kloset gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pekerjaan instalasi listrik juga di sini harus sudah direncanakan, pasangan lampu Philips, Jenny 18 watt dan lain sebagainya, ini tertulis, kemudian volumenya jumlahnya berapa begitu ya. Kemudian analisanya ini. Kemudian yang selanjutnya masih perincian biaya, ini tentang pekerjaan pengecatan di finishing. Jadi anak-anak jadi sudah tahu sampai dengan finishing pengecatan, jadi baik cat dinding maupun cat kayu. Jadi nanti cat dindingnya menggunakan apa gitu ya di sini, sehingga di sini sudah tertulis bahwa untuk pekerjaan pengecatan menghabiskan 34 juta sekian. Kemudian yang terakhir pekerjaan pembersihan, jadi bersih-bersih diperkirakan 180 meter persegi, kemudian analisanya 100.000 per meter persegi ya, sehingga di sini diperkirakan 18 juta ini karena kondisi tanahnya berbeda-beda gitu ya, karena di situasi di sini tanahnya tidak tanah biasa, sehingga kemudian harus membuang semua bekas-bekas bangunan yang tidak terpakai keluar gitu ya. Sehingga di sini pada perinciannya juga total 392.120.000, jadi sama dengan yang rekapan tadi. Jadi ini salah satu perincian biayanya. Kemudian harga analisanya ini yang harus diambil, ini sudah ada ya, jadi harga analisis sudah ada, tinggal kita ngambil kemudian disesuaikan dengan
misalnya membersihkan lapangan dan perataan 1 meter persegi. Jadi kita ambil di buku panduannya yang sesuai dengan yang kita rencanakan, yang dirubah hanya harga satuannya ini ya, harga satuannya saja. Nanti kalau harganya satuannya dirubah, tentu saja nanti di sini harga satuannya akan berubah, di jumlah harga satuan yang bawah ini akan berubah. Kemudian yang selanjutnya ini contoh analisa pekerjaan pengukuran dan pemasangan poplang ya, tinggal kita ambil saja ini koefisiennya sudah dari sana, kodenya dari sana, ini dari sana, yang kita rubah harga satuan ini. Harga satuan, kemudian bahannya juga disesuaikan ya. Jadi kita mau menggunakan bahan kayu apa ya, disesuaikan harganya, dilihat nanti ada tabel di bawah harga bahan dan harga upah, disesuaikan, nanti akan muncul ngerekap untuk pekerjaan pengukuran pemasangan poplang itu 91.028,30 ribu rupiah. Kemudian untuk menggali tanah biasa ya 1 meter sampai 1 meter kubik. Jadi untuk menggali tanah nanti dianalisa bermacam-macam, ada yang 1 meter di tanah keras, ada 1,5 meter di tanah keras dan lain sebagainya. Karena ini pondasi rumah biasa, jadi hanya 1 meter kubiknya seperti ini. Jadi sekali lagi analisanya tinggal ngambil, tapi yang dirubah adalah pada harga satuannya. Sehingga nanti untuk 1 meter kubik menggali tanah itu harganya Rp44.770. Kemudian yang selanjutnya ini kalau uruk kembali bekas galian ya, per meter kubiknya Rp12.362. Kemudian ini harga satuan upah tenaga. Jadi harga satuan upah tenaga diambil dari daerah tersebut, atau kalau proyek pemerintah ya kita ambil dari PU setempat. Jadi kalau proyeknya di provinsi, dana dari provinsi ya diambilkan dari harga upah dan bahan di PU provinsi. Tetapi kalau di kabupaten atau kota ya ikut PU kabupaten kota gitu. Nah, ini harga pekerjanya misalnya seperti ini. Tentu saja ini berubah-ubah sesuai dengan daerah masing-masing dan bulan masing-masing, karena selalu berubah gitu ya, mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali berubah. Ini harga upah yang tadi dimasukkan pada harga analisa tadi. Jadi ya ini yang satunya harga bahan ini. Jadi kalau tadi harga upah, sekarang harga bahan. Harga bahannya kita masukkan, kita cantumkan di sini. Kemudian tadi ini digunakan untuk menghitung di analisa tadi ya, dianalisa. Setelah dianalisa kemudian di perincian biaya, kemudian pada rekapitulasi biaya. Jadi ini harganya kita cantumkan semua di sini ya. Tentu saja ini sudah sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh daerah setempat. Ini masih harga satuan bahannya, dicantumkan semua yang dibutuhkan dalam perhitungan anggaran dan biaya. Demikian tadi salah satu ya, hasil daripada praktek mata pelajaran rencana anggaran biaya yang salah satu bukti fisiknya berupa rencana anggaran biaya rumah tinggal. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.